terhadap pengungkapan dari operasi Pekat dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 15 Mei. Jadi dalam hal ini dari kepolisian melaksanakan operasi Pekat ini bertujuan adalah untuk mengurangi penyakit masyarakat yang ada di seluruh wilayah Indonesia, dan ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah hukum di Indonesia, yang mana tujuannya juga dari pemerintah negara Republik Indonesia sedang memerangi preman-preman atau ormas yang melakukan intimidasi terhadap keamanan, dan ini bisa dipicu dari penyakit masyarakat seperti minuman keras, narkoba, atau perjudian. Jadi timbulnya kejahatan-kejahatan besar itu berawal dari penyakit-penyakit masyarakat ini. Memang terlihat kecil penyakit masyarakat, namun efeknya nanti akan besar. Makanya oleh karena itu Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan operasi penyakit masyarakat ini. Di sini dapat saya sampaikan, dalam melaksanakan operasi kepolisian kewilayahan ini dengan TO yang kami laksanakan itu, yang kami targetkan itu adalah ada 4, dan semuanya tercapai semua. Di sini dapat saya jelaskan untuk miras ada 5 tempat yang telah kami amankan. Kemudian ada 1 penggunaan senjata tajam. Kemudian 1 kasus lagi masalah judi. Kemudian untuk narkoba, sama-sama kita ketahui bahwa narkoba ini merupakan musuh bersama, bukan hanya di Konawe Utara, ini bahkan di Indonesia, bahkan di dunia. Karena narkoba ini dapat merusak generasi-generasi selanjutnya, karena memang narkoba ini membuat menghantam saraf, sehingga ketika mungkin kita sedang sedih, tapi ketika menggunakan narkoba kita akan senang. Namun itu apabila dilakukan berlanjut akan merusak saraf, sehingga dapat merusak generasi bangsa kita ke depannya. Dalam hal ini TO yang kami targetkan itu 1, namun berhasil mengungkap 2 kasus dengan tersangka sejumlah 2 orang. Untuk barang bukti narkoba yang dapat kami amankan adalah narkotika jenis sabu dengan berat 10,12 gram. Kemudian untuk BB yang lainnya, untuk yang tersangka yang kedua itu BB narkoba yang kami amankan itu adalah 88,26 gram. Dalam hal ini ada 2 tersangka di 2 tempat yang berbeda yang telah kami amankan. Mungkin itu yang rilis yang kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan media lainnya. Silakan, silakan. Ya, baik Komandan. Kalau untuk miras ini Komandan, 5 TKP yang diamankan ini di wilayah mana saja Komandan? Untuk TKP dari miras ini, yang pertama itu di Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia. Kemudian yang kedua juga di Andowia. Yang ketiga di Andowia juga. Kemudian yang keempat di Lamandowo, Kecamatan Andowia juga. Kemudian yang kelima di Matowi, Kecamatan Andowia juga. Jadi rata-rata di Kecamatan Andowia. Baik, kalau untuk jenis minumannya dan jumlah yang diamankan Komandan berapa Komandan? Untuk minumannya, kalau ada beberapa tempat ada 12 botol Jennifer, kemudian 5 botol topi miring, kemudian
2 botol kereta, kemudian 2 McDonald, kemudian di TKP selanjutnya ada 6 botol Jenever, kemudian 6 botol kereta. Kemudian di TKP selanjutnya 12 botol Jenever, 12 botol kereta. Kemudian di tempat yang lain ini adalah racikan 62 ragi, kemudian 28 liter miras tradisional jenis pongasi, kemudian TKP yang lain 5 botol Jenever dan 7 botol bir bintang. Baik, Komandan, kalau dari hasil penangkapan miras ini, saya tertarik melihatnya, Komandan. Apakah hanya dilakukan saja pada saat gelar operasi atau akan disterilkan di semua wilayah ini, Komandan, terkait masalah miras ini? Karena yang ada sekarang boleh dikata stoknya pasti masih banyak beredar di luar. Sementara sekarang Polri lagi gencar-gencarnya melakukan steril tindak kriminal, salah satunya adalah yang disebabkan oleh miras. Namun kenyataannya di Konawe Utara masih banyak beredar. Bahkan ada yang dengan terang-terangan menjual. Apakah dari pihak Polres ini akan mensterilkan semua ini, Komandan? Kami dari Polres selalu mengedepankan untuk penegakan hukumnya. Namun dalam hal ini ada tempat-tempat yang ada izinnya yang boleh menjual, kemudian ada yang tidak. Jadi dalam hal ini minuman keras ini apabila tidak mempunyai izin dalam peredarannya, itu pasti akan kami tindak, kami akan proses. Namun apabila mereka mempunyai izin, mungkin kami akan melakukan pembinaan. Kami akan sampaikan bahwa untuk minuman-minuman keras ini ada peruntukannya, siapa-siapa yang boleh beli dan kemudian bagaimana untuk mengkonsumsinya. Ada yang boleh hanya dikonsumsi pada saat di tempat dan ada yang tidak boleh untuk dibawa pulang. Jadi bukan hanya dalam operasi ini saja, tapi nanti ke depannya juga kalau memang ada yang dikhawatirkan akan menyebabkan timbulnya ekses dari minuman-minuman keras ini, pasti kami akan melakukan penindakan. Ya baik, Komandan, kenapa tidak dibentuk tim, Komandan, untuk mensterilkan penjual-penjual miras, artinya melihat izinnya dan mungkin kadarnya, mungkin bisa dilihat mungkin ketika ada aturan bahwa yang bisa dikonsumsi ini, yang tidak ini, kenapa tidak dibentuk, Komandan? Ini sebenarnya kalau untuk melakukan pengecekan tersebut ini terpadu dengan pemberi izin. Jadi mungkin saya akan koordinasi nanti dengan stakeholder terkait, karena izin-izin yang dikeluarkan adalah dari dinas-dinas perizinan. Jadi kalau seandainya kita langsung melakukan penindakan ternyata mereka punya izin, itu akan salah. Tapi apabila mereka tidak punya izin, bisa kita melakukan penindakan. Oleh karena itu nanti kita akan koordinasi dengan instansi terkait, apakah ada mengeluarkan izin tempat-tempat minuman-minuman keras ini. Apabila tidak ada, kami juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, baik dengan Satpol PP atau Dinas Kesehatan atau dengan pemerintahan daerah, karena yang mengetahui izin-izin tersebut adalah dari pihak pemerintahan daerah. Tambahan untuk imbauan. Di sini saya selaku Kapolres Konawe Utara mengimbau kepada masyarakat di Konawe Utara agar selalu menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Konawe Utara ini, karena keamanan dan ketertiban itu adalah kunci awal bagaimana semua masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, dengan baik, dan tidak ada rasa was-was dan khawatir. Karena kalau seandainya suatu daerah tersebut tidak aman, apabila kita melakukan aktivitas pasti akan merasa khawatir akan terjadi tindak pidana kepada kita. Namun apabila kita sama-sama menjaga rasa keamanan tersebut dengan tidak melakukan pelanggaran, tidak melakukan tindak pidana, masyarakat di Konawe Utara ini pasti akan dapat beraktivitas dengan baik. Begitu juga dengan pemilik-pemilik yang tidak ada izinnya untuk mengedarkan minuman keras. Karena minuman keras ini legal, namun apabila tidak berizin menjadi ilegal. Namun untuk minuman-minuman
suling seperti ini yang fermentasi itu sudah jelas sangat berbahaya karena kita tidak tahu kadarnya seperti apa, kandungannya seperti apa, bahkan bisa mengakibatkan hal yang fatal. Oleh karena itu minuman-minuman keras sulingan ini sangat diwaspadai sebab mungkin efeknya sangat tinggi, bisa berakibat melakukan hilang kesadaran atau melakukan tindakan yang tidak sesuai prosedur. Namun apabila terus dilakukan bahkan bisa berakibat fatal terhadap yang meminumnya. Yang pertama TKP-nya, yang kedua apakah mereka bandar atau pengedar? Untuk TKP-nya, kalau yang pertama di gimana? Oh sama. TKP-nya di Desa Tobi Meta, Kecamatan Nagikima. Mereka Madam? Bukan. Untuk statusnya komandan? Bandar. Bandar atau pengedar yang Untuk Suparman Bandar yang tersangka satu lagi atas nama inisial I itu pengguna. Oh pengedar juga. Baik komandan, kalau untuk para tersangka ini sekarang proses tindak lanjut dari Polres sekarang sudah tahap di mana komandan? Kalau untuk semua tersangka baru awal. Jadi ketika melakukan penangkapan kami mempersiapkan laporan polisi, kemudian mempersiapkan surat perintah penyidikan. Kami diberikan waktu kalau untuk tindak pidana umum 20 hari. Begitu juga dengan narkotika 20 hari juga untuk penyidikan awal. Namun untuk narkotika ada 3 kali 24 jam, ditambah lagi 3 kali 24 jam untuk menentukan jenis narkotika tersebut karena harus dicek di laboratorium. Jadi dalam hal ini nanti narkotikanya itu akan dicek di laboratorium untuk kadar, kemudian untuk beratnya juga. Namun untuk tersangka yang lain sudah langsung dengan kita buatkan surat perintah penyidikan, kemudian kita kirimkan SPDP ke kejaksaan, kemudian melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Kita masih menunggu untuk 20 hari ke depan karena kami diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan selama 20 hari. Ya baik komandan, untuk pasal yang akan dikenakan, ancaman pasal yang akan dikenakan para tersangka ini komandan, pasal apa saja dan hukumannya? Kalau untuk narkotika, pasal yang dikenakan adalah untuk tersangka pertama adalah pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Kemudian untuk tersangka kedua pasal 114 ayat kedua subsidiar pasal 112 ayat kedua Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika untuk ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Ini untuk narkotika. Kalau untuk miras ada komandan? Kalau untuk miras ini cenderung kepada tipiring. Jadi kami melakukan nanti akan melakukan pemusnahan. Kalau miras ini cenderung kepada hukumannya tipiring, tidak pidana ringan. Berarti sama dengan mungkin yang ada selet kartu mungkin komandan, judi, Kalau mungkin judi, dengan barang tajam. Kita menggunakan pasal 303 KUHP, ancaman hukumannya 4 tahun ya? 4 tahun. Kalau yang sajam komandan? Kalau sajam kita Undang-Undang Darurat nomor 15 tahun 51, ancaman hukumannya 12 tahun. Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 51. Baik komandan. Sudah? 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 Iya, sudah komandan. Cukup? Oke. Mungkin kita lihat barang buktinya.